Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah like, komentar dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga tetap dalam sehat walafiat, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Bismillah. Mulai dari niat yang lurus. Ketika seseorang membaca surah Al-Ikhlas 41 kali, itu bukan sekadar mengulang bacaan, tapi mengetuk pintu langit dengan keyakinan. Al-Ikhlas adalah surat tauhid. Ketika dibaca 41 kali, ia menanamkan ketauhidan mendalam, membakar syirik halus, dan menguatkan iman. Setiap kali engkau ucapkan, Qul huwallahu ahad, engkau sedang menyatakan, Ya Allah, hanya engkau yang aku harap, bukan dunia, bukan manusia. Jumlah 41 kali bukan angka mistis, tapi angka istiqomah. Karena istiqomah itu lebih berat dari 1000 karomah. Dalam tafsir ruhani, mengulang Al-Ikhlas 41 kali bisa menjadi pintu pembuka rezeki yang berkah, karena ia memurnikan niat dan membersihkan hati. Bukan sekadar membaca, tapi hadirkan hati. Sebab zikir tanpa hati bagaikan tubuh tanpa ruh. Jika kamu merasa hidup sempit, coba duduk setelah subuh. Bacalah Al-Ikhlas 41 kali. Lalu lihatlah bagaimana Allah luaskan dadamu. Doa yang dipanjatkan setelah zikir Al-Ikhlas 41 kali akan menggema kuat. Karena sebelumnya engkau telah memuji Zat yang Maha Esa. Tak perlu cari karomah dari orang lain. Karena zikir Al-Ikhlas yang tulus bisa membangkitkan karomah dari dalam jiwamu sendiri. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, ketika engkau membaca Al-Ikhlas dengan yakin, maka Allah turunkan rahmat lebih cepat dari desir angin. Jangan anggap enteng zikir ini, karena yang engkau sebut adalah Ahad, Zat yang tak terbandingkan oleh apapun. Surah Al-Ikhlas adalah manifestasi tauhid, maka orang yang melaziminya akan dijaga dari godaan dunia yang penuh syirik tersembunyi. Ada yang membaca Al-Ikhlas untuk kekuatan batin, dan Allah berikan ketenangan luar biasa melebihi logika manusia. Malam adalah waktu terbaik, bangunlah di sepertiga malam terakhir, lalu bacalah Al-Ikhlas 41 kali. Engkau akan rasakan pelukan dari langit. Banyak orang mengejar dunia dengan strategi bisnis, tapi sedikit yang tahu bahwa surah Al-Ikhlas bisa membuka pintu-pintu rezeki tanpa batas. Orang yang menjadikan zikir Al-Ikhlas sebagai rutinitas, akan Allah limpahkan padanya keberkahan yang tak disangka. Apa yang terjadi setelah zikir ini? Hati menjadi terang, dosa perlahan luruh, dan hubungan dengan Allah semakin erat. Jangan buru-buru selesai, rasakan setiap kalimat. Allahus Somad adalah energi batin. Ia menenangkan hati yang retak. Jika kamu sedang dalam tekanan hidup, zikirkan Al-Ikhlas. Sebab ia seperti air yang memadamkan api kegelisahan. 41 kali bukan angka sulap. Ia adalah simbol konsistensi dalam zikir. Karena Allah mencintai amal yang sedikit tapi terus-menerus dibaca setiap hari setelah sholat tahajud, insya Allah akan dibukakan pemahaman ilmu laduni dan kejernihan hati. Kata para ulama, siapa yang membaca Al-Ikhlas 41 kali dengan yakin, maka Allah cukupkan kebutuhannya di hari itu. Bacaan ini menjadi benteng spiritual. Bahkan jin dan syaitan menjauh ketika Al-Ikhlas didengungkan dengan iman. Kamu tak akan merasa sendiri. Sebab setiap zikir Al-Ikhlas mengundang malaikat untuk menemani. Bacalah ketika sedih. Karena, Lam Yalid wa Lam Yulad, akan mengingatkan bahwa Allah Maha Sempurna. Tempat kembali segala rasa. Setiap kali lidahmu mengucap, Walam yakul lahu kufuwan ahad, hatimu sedang ditanamkan kemantapan. Tak ada yang sebanding dengan Allah. Zikir ini ibarat menggosok kaca hati yang buram. Semakin sering digosok, semakin jernih hatimu memantulkan cahaya ilahi. Banyak yang sibuk mencari solusi dari manusia, padahal Al-Ikhlas 41 kali bisa mengantarkan pertolongan langsung dari Allah. Ketika dunia menolakmu, bacalah Al-Ikhlas. Karena yang menolakmu bukan Rohmu. Dia selalu dekat saat kamu menyebut namanya. Para ahli hikmah berkata, bacaan ini seperti pelita malam hari.
Ia menerangi jalan batin, agar tak tersesat dalam gelapnya dunia. Orang yang istiqomah membaca Al-Ikhlas 41 kali akan merasakan keajaiban. Jiwanya kokoh, lisannya jujur, dan langkahnya penuh berkah. Karena Al-Ikhlas adalah satu-satunya surat yang nilainya sepertiga Al-Quran, maka mengulanginya 41 kali ibarat mandi dalam samudera tauhid. Coba ucapkan perlahan, rasakan nadanya, hadirkan hatimu. Setiap ayatnya seperti menepuk pundakmu. Tenanglah, Allah bersamamu. Ketika engkau bingung harus mulai dari mana, mulailah dari tauhid. Dan Al-Ikhlas adalah pintu pertama menuju tauhid. Banyak yang merasa berat dalam hidupnya. Mungkin karena dia lupa menyandarkan semua pada Ahad, yang Maha Esa. Dengan zikir ini, engkau sedang membuat pengakuan, aku ini lemah. Engkaulah yang maha kuat. Maka tolonglah aku, ya Rob. Jika kamu menginginkan cinta Allah, dekatlah dengan surat yang paling Allah cintai, Al-Ikhlas. Kalimat pendek, makna dalam. Setiap huruf Al-Ikhlas mengandung energi spiritual luar biasa. Banyak yang mengamalkan zikir ini sebelum memulai usaha. Hasilnya, Allah lancarkan jalan rezeki yang tak disangka. Zikir ini bukan mantra, ia adalah pemurnian hati. Ketika hati murni, segala doa cepat sampai ke langit. Ada kisah orang yang sakit keras, lalu ia membaca Al-Ikhlas 41 kali setiap hari. Allah sembuhkan dia secara ajaib. Orang yang istiqomah dengan zikir ini akan mudah menangis dalam salat, karena hatinya telah disentuh cahaya tauhid. Jangan hanya andalkan logika, zikir Al-Ikhlas menyadarkan kita bahwa ada kekuatan gaib yang melebihi nalar. Jika kamu merasa dijauhi manusia, dekatlah dengan Allah lewat zikir ini. Maka manusia akan datang dengan hormat. Setiap huruf yang kamu lafalkan dari Al-Ikhlas adalah cahaya yang akan menuntunmu di gelapnya kubur kelak. Yang sedang galau karena cinta, bacalah Al-Ikhlas 41 kali. Biar Allah bersihkan hatimu dan arahkan cinta kepadanya. Para ulama dahulu menjadikan zikir ini sebagai pagar rumah mereka. Karena rumah yang dilindungi tauhid tak bisa ditembus jin. Ketika kamu takut menghadapi masa depan, kuatkan dirimu dengan kalimat, Allahus Somad. Dia tempat bergantung seluruh makhluk. Jangan hanya hafal, tapi amalkan. Karena membaca Al-Ikhlas 41 kali akan menghidupkan hati yang mati. Sebagian salaf berkata, saya temukan solusi banyak masalah hanya dengan memperbanyak membaca Al-Ikhlas. Sakit batin, zikirkan Al-Ikhlas. Karena hatimu akan kembali fitrah jika dipenuhi asma Allah yang satu ini. Zikir ini seperti air zam-zam. Semakin yakin, semakin dalam manfaatnya. Keajaiban tak selalu terlihat langsung. Tapi teruskan zikir ini, niscaya hidupmu berubah perlahan. Tapi pasti, ucapkan dalam sepi, renungkan dalam hening. Engkau akan merasakan ada cahaya turun ke dalam dadamu. Pernahkah kamu merasa ringan setelah zikir? Itulah efek dari membaca Al-Ikhlas. Beban dosa diangkat perlahan. Bukan panjangnya bacaan yang penting, tapi kualitas zikir itu sendiri. Dan Al-Ikhlas adalah zikir berkualitas tinggi. Allah mencintai hamba yang menyebutnya dalam sepi. Bacalah Al-Ikhlas dalam gelap malam. Itu lebih dahsyat dari ribuan kata motivasi. Kalau engkau ingin rumahmu penuh ketenangan, jadikan zikir Al-Ikhlas sebagai penghuni tetapnya. Bacaan ini akan melindungimu dari ria, karena ia mengajarkan, hanya Allah yang pantas diagungkan. Jangan berhenti di 10 atau 20. Selesaikan 41, karena terkadang keajaiban muncul pada zikir ke-41. Setan paling takut dengan orang yang mengenal Allah. Dan Al-Ikhlas adalah pengantar tertinggi pengenalan kepada Allah. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita dekat dengan Allah lewat zikir ini. Maka segala urusan dimudahkan. Jika kamu istiqomah membaca ini sebelum tidur, maka mimpi buruk akan menjauh dan ketenangan menghampiri. Para wali Allah tidak pernah meninggalkan surat ini, karena ia adalah intisari dari seluruh ajaran kenabian. Al-Ikhlas menanamkan kekuatan spiritual. Ia membuat seorang lemah menjadi kuat karena merasa dilindungi oleh Yang Maha Perkasa. Ketika kamu menginginkan keberhasilan dunia akhirat, maka mulailah dengan memperkuat tauhid lewat zikir ini. Bacaan ini bukan pengganti usaha, tapi penguat usaha. Ketika hatimu kuat, langkahmu jadi ringan. Jika kamu sulit menangis dalam sholat, coba zikirkan Al-Ikhlas 41 kali sebelum sholat. Rasakan bedanya.
Doa-doa panjang tak akan menembus langit jika tak dilandasi tauhid. Dan al-ikhlas adalah kunci tauhid itu. Zikir ini bisa menjadi pelindung dari hasad dan sihir. Karena tauhid menghancurkan semua bentuk kebatilan. Siapa yang membaca ini di pagi hari dengan ikhlas, maka seluruh harinya akan dipenuhi kemudahan dari Allah. Pintu rezeki akan terbuka lebar jika kamu memulainya dengan zikir yang memuatkan keyakinan kepada Allah. Bukan karena amal kita banyak, tapi karena Allah mencintai mereka yang dekat dengannya lewat zikir al-ikhlas. Kalau engkau merasa hampa, bisa jadi karena hatimu belum penuh dengan kehadiran Allah. Bacalah al-ikhlas hingga penuh. Jangan anggap ini kecil, karena Rasulullah bersabda, al-ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bacalah al-ikhlas saat hatimu lelah. Karena kelelahanmu bisa saja bukan karena tubuh, tapi karena jauhnya ruh dari Robnya. Mereka yang menjadikan al-ikhlas sebagai zikir harian, akan lebih tenang dalam menghadapi kehilangan dan musibah. Kekuatan spiritual itu tumbuh dari keistiqomahan zikir, dan zikir al-ikhlas 41 kali adalah latihan terbaiknya. Jika kamu ingin menjadi pribadi yang kuat dalam ujian, maka kuatkan pondasi imanmu dengan al-ikhlas. Orang yang mengenal Allah lewat al-ikhlas, akan lebih mudah memaafkan, karena hatinya diliputi cahaya rahmat. Setiap Allahus Somad yang kau ucapkan adalah ketundukan penuh kepada Rob yang tak pernah butuh siapapun. Dengan zikir ini, kamu tak sedang menghafal ayat, tapi sedang menyatakan syahadat tauhid berkali-kali. Bacalah dengan rasa cinta, bukan hanya hafalan, karena zikir yang lahir dari cinta akan mengetuk pintu langit lebih cepat. Ketika kamu membacanya 41 kali, engkau sedang memohon, "Ya Allah, bimbing aku, karena engkaulah satu-satunya sandaran. Hidup ini gelombang, dan al-ikhlas adalah pelampung. Maka zikirkanlah agar kamu tetap mengapung di tengah ujian." Surah ini begitu mulia, sampai Rasulullah menyamakannya dengan sepertiga Al-Quran. Maka jangan sia-siakan keutamaannya. Hati manusia tak akan pernah kenyang dengan dunia, tapi zikir al-ikhlas bisa membuat hati kenyang dengan cinta ilahi. Orang yang melazimkan zikir ini akan dibukakan jalan cahaya dalam hidupnya. Keputusan-keputusannya jadi lebih tepat. Jika kamu bingung mengambil pilihan, dekatkan hatimu pada Allah lewat zikir al-ikhlas. Dia akan bimbing arahmu. Kadang kamu tak butuh jawaban dari manusia, cukup ketenangan dalam hati. Dan itu datang dari zikir ini. Ada yang kehilangan arah, tapi kembali menemukan hidupnya setelah istiqomah membaca al-ikhlas setiap malam. Kalau kamu merasa hina di mata manusia, bacalah al-ikhlas. Karena kehormatan sejati datang dari Allah, bukan manusia. Jadikan zikir ini sebagai syukurmu. Karena siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Dan zikir al-ikhlas adalah bentuk syukur tertinggi. Yang kamu sebut bukan sembarang nama, tapi nama Allah yang jika disebut 41 kali dengan ikhlas, bisa mengubah takdir. Coba renungi maknanya. Setiap kali kau ucap, "Kul," Allah sedang memerintahmu untuk berkata yang benar dan lurus. Bacaan ini membangkitkan ruh. Ia menjernihkan mata hati agar melihat dengan cahaya, bukan nafsu. Al-ikhlas melatih kita untuk mengenal Allah lebih dalam. Bukan sekadar tahu namanya, tapi merasa kehadirannya. Rasa takut, cemas, sedih, akan larut dalam kekuatan. Lam yakul lahu kufuwan ahad, karena Allah tak tertandingi. Pernah ada orang yang sedang dililit hutang, lalu istiqomah membaca al-ikhlas 41 kali tiap malam. Allah bayar lunas dari arah tak terduga. Kalau dunia terlalu bising, kembalilah ke sunyi malam, dan bacalah al-ikhlas dengan khusyuk. Engkau akan temukan kedamaian. Bukan siapa yang kuat yang menang, tapi siapa yang dekat dengan Allah lewat zikir yang menang dalam hidup. Saat dunia mengabaikanmu, zikirkanlah al-ikhlas. Karena yang paling penting bukan siapa yang melihatmu, tapi siapa yang mendengarmu. Kalau kamu belum punya impian besar, cukuplah punya zikir yang besar. Dan al-ikhlas adalah zikir para kekasih Allah. Terkadang, satu-satunya yang bisa menenangkanmu bukan uang, bukan teman, tapi kalimat, Allahus Somad. Jika kau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih, maka bersihkanlah hati dengan zikir al-ikhlas sejak hari ini. Ucapkan setiap hurufnya dengan kesadaran, karena yang engkau sebut adalah sumber segala kekuatan di langit dan bumi. Al-ikhlas tak mengajarkan banyak kata,
tapi satu makna besar. Hanya Allah yang pantas disembah, diharapkan, dan dicinta. Yang membaca ini di kala pagi, akan dijaga dari fitnah siang. Yang membaca di malam, akan dijaga dari mimpi buruk. Setiap malam, bacalah 41 kali dengan tenang. Anggap ini seperti obrolan cinta antara hamba dan Tuhan. Kalau ingin dicintai Allah, cintailah surat yang paling mencerminkan keesaannya. Ketika kamu sibuk mengejar dunia, Al-Ikhlas datang mengingatkanmu. Hanya Allah tempat sandaran yang sejati. Yang hatinya rusak karena dosa, zikir Al-Ikhlas bisa menjadi obat. Asal dibaca dengan niat taubat. Kalimat dalam surat ini pendek, tapi menyentuh hingga relung jiwa. Bacalah dengan perlahan, resapi makna. Karena zikir bukan kecepatan, tapi kehadiran hati. Ada orang yang tak dikenal di bumi, tapi karena zikir ini, ia dikenal di langit. Sebelum engkau mengeluh pada manusia, bacalah zikir ini. Mungkin yang kau butuhkan bukan solusi, tapi ketenangan. Al-Ikhlas menyucikan jiwa. Ia mengajarkan bahwa satu-satunya yang wajib dicintai tanpa syarat adalah Allah. Zikir ini bisa membebaskanmu dari belenggu takut, cemas, dan galau, karena Allah cukup untukmu. Jika ingin memulai lembaran baru, maka bersihkan hati dulu dengan zikir ini. Baru melangkah dengan yakin. Saat pintu dunia tertutup, zikir ini bisa mengetuk pintu langit agar terbuka lebih lebar. Keajaiban bukan karena 41 kalinya, tapi karena niat yang tulus dan keyakinan dalam hatimu saat membacanya. Bacalah Al-Ikhlas 41 kali seakan-akan itu adalah bacaan terakhir dalam hidupmu. Kalau ingin rumah dijaga malaikat, maka isi rumahmu dengan zikir ini setiap pagi dan petang. Surat ini disebut sebagai surat cinta Allah kepada hambanya. Maka siapa yang membacanya, dicintainya, hati yang dipenuhi Al-Ikhlas akan lebih mudah memaafkan, bersyukur, dan berserah. Kalau dunia terlalu bising, kembalilah ke sunyi malam, dan bacalah Al-Ikhlas dengan khusyuk. Engkau akan temukan kedamaian, bukan siapa yang kuat yang menang, tapi siapa yang dekat dengan Allah lewat zikir yang menang dalam hidup. Saat dunia mengabaikanmu, zikirkanlah Al-Ikhlas. Karena yang paling penting bukan siapa yang melihatmu, tapi siapa yang mendengarmu. Kalau kamu belum punya impian besar, cukuplah punya zikir yang besar. Dan Al-Ikhlas adalah zikir para kekasih Allah. Terkadang, satu-satunya yang bisa menenangkanmu bukan uang, bukan teman, tapi kalimat, Allahus Shomad. Jika kau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih, maka bersihkanlah hati dengan zikir Al-Ikhlas sejak hari ini. Ucapkan setiap hurufnya dengan kesadaran, karena yang engkau sebut adalah sumber segala kekuatan di langit dan bumi. Al-Ikhlas tak mengajarkan banyak kata, tapi satu makna besar, hanya Allah yang pantas disembah, diharapkan, dan dicinta. Yang membaca ini di kala pagi, akan dijaga dari fitnah siang. Yang membaca di malam, akan dijaga dari mimpi buruk. Setiap malam, bacalah 41 kali dengan tenang. Anggap ini seperti obrolan cinta antara hamba dan Tuhan. Kalau ingin dicintai Allah, cintailah surat yang paling mencerminkan keesaannya. Ketika kamu sibuk mengejar dunia, Al-Ikhlas datang mengingatkanmu. Hanya Allah tempat sandaran yang sejati. Yang hatinya rusak karena dosa, zikir Al-Ikhlas bisa menjadi obat. Asal dibaca dengan niat taubat. Kalimat dalam surat ini pendek, tapi menyentuh hingga relung jiwa. Bacalah dengan perlahan, resapi makna. Karena zikir bukan kecepatan, tapi kehadiran hati. Ada orang yang tak dikenal di bumi, tapi karena zikir ini, ia dikenal di langit. Sebelum engkau mengeluh pada manusia, bacalah zikir ini. Mungkin yang kau butuhkan bukan solusi, tapi ketenangan. Al-Ikhlas menyucikan jiwa. Ia mengajarkan bahwa satu-satunya yang wajib dicintai tanpa syarat adalah Allah. Zikir ini bisa membebaskanmu dari belenggu takut, cemas, dan galau, karena Allah cukup untukmu. Jika ingin memulai lembaran baru, maka bersihkan hati dulu dengan zikir ini. Baru melangkah dengan yakin, saat pintu dunia tertutup, zikir ini bisa mengetuk pintu langit agar terbuka lebih lebar. Keajaiban bukan karena 41 kalinya, tapi karena niat yang tulus dan keyakinan dalam hatimu saat membacanya. Bacalah Al-Ikhlas 41 kali seakan-akan itu adalah bacaan terakhir dalam hidupmu.
Kalau ingin rumah dijaga malaikat, maka isi rumahmu dengan zikir ini setiap pagi dan petang. Surat ini disebut sebagai surat cinta Allah kepada hambanya. Maka siapa yang membacanya, dicintainya, hati yang dipenuhi al-ikhlas akan lebih mudah memaafkan, bersyukur, dan berserah. Sebelum tidur, jadikan zikir ini sebagai pelipur lara. Insya Allah tidurmu lebih tenang, jiwamu lebih damai. Tiap bacaan al-ikhlas ibarat ketukan di pintu langit. Ketuklah dengan keyakinan, niscaya akan dibukakan. Surat ini pendek, tapi jika dihayati, bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Bacaan ini adalah pondasi, sebab tak ada amal yang kokoh tanpa tauhid. Jika ingin disembuhkan dari penyakit hati, maka obatilah dengan zikir yang menguatkan hubunganmu dengan Allah. Malam itu dingin, gelap, dan sepi, tapi bacaan al-ikhlas mampu menghangatkan jiwamu dengan cahaya tauhid. Kadang kita lupa, bukan karena tak tahu, tapi karena jarang berzikir. Dan al-ikhlas adalah zikir yang menyadarkan. Bacalah dalam keadaan suci, dengan wajah menghadap kiblat. Insya Allah, getarannya akan sampai ke langit. Zikir ini membentuk ruhani yang kuat, yang tak mudah goyah oleh dunia, karena sudah terpaut pada Yang Maha Tunggal. Kalau engkau ingin kedekatan yang hakiki dengan Allah, maka konsistenlah dengan zikir al-ikhlas 41 kali setiap hari. Banyak orang mencari jalan keluar, tapi lupa kunci utamanya adalah tauhid. Dan al-ikhlas adalah intisari tauhid. Orang yang kuat zikirnya dengan surat ini, akan sulit dikalahkan oleh kesedihan dan tipu daya dunia. Bahkan orang yang belum bisa membaca Al-Quran, jika ia istiqomah dengan al-ikhlas, Allah mudahkan jalan ilmunya. Bacaan ini bisa menjadi tamengmu dari iri, dengki, dan fitnah. Karena hati yang bertauhid tak mudah tergoda. Bacalah setelah salat hajat, mohon keinginanmu. Insya Allah al-ikhlas menjadi jalan pembukanya. Kalau engkau sulit ikhlas, maka bacalah al-ikhlas berkali-kali. Karena nama surat ini mengandung doa tersendiri. Saat kamu bingung arah hidup, zikir ini akan menunjukkanmu siapa yang pantas diikuti dan disembah. Ingat, siapa yang membacanya dengan cinta, Allah akan balas dengan kasih sayang dari langit. Zikir ini melatihmu berserah, menerima, dan yakin pada ketetapannya. Jika kamu ingin akhir hidup yang baik, maka mulai hari ini hiasi hari-harimu dengan zikir al-ikhlas. Yang istiqomah dengan surat ini, akan Allah lembutkan hatinya dan kuatkan tekadnya dalam kebaikan. Setiap malam adalah kesempatan untuk menyebutnya lebih banyak, dan al-ikhlas adalah bacaan yang paling dicintai. Bahkan jika kamu tak paham artinya, tapi membacanya dengan hati, itu sudah cukup untuk membuat Allah ridho. Akhiri harimu dengan al-ikhlas. Karena hidup yang dimulai dan diakhiri dengan tauhid adalah hidup yang diberkahi. Teruslah zikir, teruslah membaca, teruslah mendekat. Karena Allah akan menyambut siapa saja yang mengetuk pintunya dengan al-ikhlas. Demikian, yang sudah menyimak video ini, sampai selesai, semoga terhindar dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.